Pemirsa, Pasikian Yowana Bali Majelis Desa Adat MDA untuk tahun ini kembali menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan adat atau Palpimdat dari tanggal 9 hingga 10 November 2024. Mengambil tema Surya Brata. Melalui pelatihan tersebut, para Yowana Bali diharapkan akan lebih bersinar dan bisa berdampak terhadap masyarakat. Sesuai materi pelatihan yaitu di bidang hukum adat, kelembagaan, kepemimpinan, dan tradisi desa adat. Setelah Kabupaten Buleleng, tahun ini Kota Denpasar dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan pelatihan kepemimpinan adat atau Palpimdat kedua yang diselenggarakan oleh Pasikian Yowana Bali, Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali. Palpimdat kedua diikuti sekitar 160 peserta Pasikian Yowana dari 9 kabupaten kota di Bali. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda pengenal peserta oleh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, didampingi Ida Dewa Agung Lesmana SHMKN, selaku Manggala Utama, serta Idewo Putu Ardita Yase selaku Manggala Pasikian Yowana Bali, dan undangan lainnya. Menurut Idewo Putu Ardita Yase, Manggala Pasikian Yowana Bali yang sekaligus Ketua Panitia, tema pelatihan kepemimpinan adat kedua ini bertemakan Surya Brata. Melalui tema tersebut diharapkan para Yowana akan semakin bersinar dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Sementara untuk materi pelatihan yaitu terkait dengan adat diantaranya hukum adat, kelembagaan, kepemimpinan, serta tradisi yang ada di desa adat. Sementara di hari kedua akan diisi dengan kegiatan diskusi membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan serta merencanakan program kerja tahun 2025. Palpimdat 2 ini pesertanya seluruh kabupaten kota, Manggala, Prajuru seluruh kabupaten kota, Manggala dan Prajuru seluruh kecamatan. Dengan tema Surya Brata. Diharapkan bagaimana Yowana bisa bangkit, bersinar dan berdampak kepada masyarakat. Nah, di Palpimdat ini juga dibekali dengan beberapa materi yang dimana akan diimplementasikan di daerahnya masing-masing terkait dengan adat. Jadi kita fokuskan di materi adat. Ada hukum adat, ada kelembagaan adat, kepemimpinan adat, dan juga tradisi yang ada di desa adat. Sementara itu, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, Yowana Bali merupakan kader-kader calon pemimpin Bali di masa depan. Oleh karena itu, para Yowana Bali harus terus mengasah diri, memperdalam wawasan, meningkatkan kedisiplinan, serta belajar memimpin diri sendiri. Selain itu, sebagai Yowana Bali, hendaknya para generasi penerus ini tetap menjaga dan mengajarkan Hindu Dresta Bali yang menjadi jiwa permana. Selain itu, Yowana Bali harus turut serta dalam menguatkan keutuhan desa adat di Bali termasuk MDA sebagai jembatan antara desa adat dan pemerintah. Dan utamanya kalau di Bali mesti tetap menjaga, mengajarkan Hindu Dresta Bali yang menjadi jiwa pramana. Desa adat harus dikuatkan terus, dijaga terus. Majelis desa adat harus dikuatkan juga sebagai jembatan antara desa-desa adat dengan kepentingan Bali, kepentingan Indonesia, dan antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain. Ini perlu MDA, perlu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, dan pengetahuan mereka harus mereka pahami. Pengetahuan agama, pengetahuan adat, pengetahuan budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Lebih lanjut, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet berpesan para Yowana Bali juga diharapkan lebih meningkatkan kemampuan dalam menguasai bahasa asing. Tujuannya tiada lain agar Yowana dapat mengikuti perkembangan internasional yang nantinya dapat diterapkan dan dapat berpengaruh kepada kepentingan bangsa dan kemajuan desa adat di Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV.